Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya masih dapat menyapa sobat satu semua, tentunya dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elis Nawati, dan pada kesempatan yang bahagia ini ditemani oleh dan saya Dimas Azari. Waduh, luar biasa sekali ya Elis. Di Ramadan kali ini saya bisa menemani Neng Elis ya. Boleh. Dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren serta hebat ya. Betul. Kali ini kita kedatangan siapa, Elis? Kali ini kita kedatangan, beliau adalah Dr. Ahmad Yuski Faridian Nawafi, Sarjana Humaniora Magister Pendidikan. Saya hai ke sobat satu, Pak Yuski. Halo. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Lemas banget, Pak, puasanya. Meyakinkan kan kalau saya puasa. Masya Allah. Tema kita hari ini apa, Elis? Kita hari ini bahas tentang ikhlas, Dim. Ikhlas, oke. Aku ikhlas loh, Dim. Ikhlas sama semuanya aku. Sama kehidupan yang begitu rumit ya. Ikhlas banget, semester 6 makin semrawut. Dan katanya ikhlas itu bisa membuat hidup kita lebih nyaman. Kita cari tahu bersama Pak Yuski, Elis. Boleh kita bahas ya, sebetulnya ikhlas itu seperti apa, dan kita dikatakan ikhlas itu kalau kayak gimana. Boleh Pak disampaikan nih, gimana tanggapannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Satu TV dan pemirsa semua yang menonton. Saya yakin yang nonton ini sambil goreng-goreng ya, udah persiapan mau buka. Alhamdulillah, kita bahas terkait ikhlas ya. Ikhlas itu semakin dibahas, semakin gak ikhlas. Dihitung terus gitu ya Pak ya? Iya, semakin dibahas itu semakin gak ikhlas. Jadi kita nggak perlu bahas panjang-panjang nih terkait ikhlas. Karena kalau semakin kita ikhlas, kita nggak pernah membahasnya. Berarti kalau ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita dan kita semakin sering ditanya, aku ikhlas, kok ikhlas, aku tuh ikhlas gitu. Tapi semakin sering kita ucap tuh sebetulnya semakin menggambarkan kalau kita nggak ikhlas. Semakin nggak ikhlas. Karena ikhlas itu sudah lupa, sudah nothing tulus, sudah nggak mikirin apa-apa, nggak ada efeknya apa-apa. Itu sudah ikhlas. Oke, jadi kalau misalkan aku udah ikhlas, misalkan kita disakiti sama pasangan ya Pak ya, kita cari contoh gitu, kita sakit sama pasangan, terus aku curhat nih sama Elis, aku sebenarnya udah ikhlas, Elis, udah ikhlas banget, tapi dia itu kemarin tuh nyakitin aku, nyelingkuhin aku, itu berarti belum ikhlas. Belum. Aduh. Belum. Terus gimana Pak? Jadi ikhlas itu semakin dibahas, semakin tidak ikhlas. Ikhlas itu berarti harus merelakan sudah. Karena kenapa kita harus merelakan? Konsep ikhlas yang paling dasar adalah kita sadar bahwa sesuatu itu bukan milik kita. Kita sadar sesuatu bukan. Surat Al-Ikhlas di Al-Quran itu tidak menceritakan terkait hal-hal yang harus kita relakan. Sama sekali tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu isinya tentang Allah. Tentang dirinya Allah sendiri. Gak ada ceritanya soal barang, benda, kepemilikan, tidak ada. Soal Allah. Berarti di sini adalah segala pemilik dari sesuatu itu Allah. Pemiliknya adalah Allah. Kenapa kamu tidak ikhlas ketika dalam tanda kutip yang kamu anggap milikmu itu diambil, hilang? Karena sebenarnya itu bukan milikmu. Sebenarnya orang ya ikhlas menurut saya itu adalah orang-orang yang menurut saya Ini kayak tukul ya. Sebenarnya ini tenanan loh gitu. Itu tangannya ya. Orang yang ikhlas itu sebenarnya dia itu sedang harusnya dia sadar bahwa segala sesuatu itu bukan miliknya. Kok dia tidak ikhlas berarti dia nggak sadar bahwa itu sebenarnya bukan miliknya. Contoh misalnya, kamu berupaya atas mobil, kamu berupaya kerja keras beli mobil, mobilnya keberset misalnya, terus kamu marah-marah. Dalam level manusia biasa ya, tapi di level selanjutnya sehingga kamu harus gontok neng hati, marah, punya dendam terhadap orang yang gores, itu salah. Karena itu sebenarnya apa yang ada di alam semesta ini punya Tuhan, itu masih barang ya. Ada banyak hal, ada satu cerita sufi misal bahwa saking dia takutnya hatinya terpaut dengan kepemilikan
atas benda yang dia akui atas benda dia itu minta kepada Allah agar semua itu dicabut. Agar dia nggak punya keterkaitan dirinya terhadap benda. Sehingga benda itu membuat dia tidak ikhlas. Benda itu membuat dia tidak bisa ingat kepada Allah. Bahwa Allah yang pemilik segala sesuatu. Gitu. Sebenarnya lucu sekali ketika kamu nggak bisa ikhlas. Lucu sekali. Lucu. Tapi kan sulit, Pak. Iya, Pak. Itu berarti belajar. Belajar itu maknanya adalah kita sadari secara terus-menerus. Jadi nggak apa-apa misal kamu nyebut ikhlas. Itu mempelajari diri kita untuk ikhlas. Karena itu gini ya, efek setelahnya ketika ikhlas maka dadanya itu lebih jembar. Dada lebih jembar itu artinya kita nggak punya beban masa lalu. Kita nggak punya beban. Kita berat itu bukan karena apa-apa. Kita berat karena menanggung beban masa lalu dan berpikir terlalu berlebihan terhadap masa depan. Aku sok bakal jadi piye ya? Aku sok overthinking gitu ya, Pak ya. Itu jadi berat. Kita nggak pernah ikhlas. Ikhlas itu dalam artian oke, aku adalah ada pemiliknya, aku punya Tuhan. Tuhan pasti sudah punya rencana, aku jalani aja yang terbaik. Aku lakukan aja yang terbaik. Itu kan akhirnya nyaman nih. Allah kasih takdir kita A, kita ikhlas. Oh memang takdir jalannya ini. Allah kasih takdir kita B, kita jalanin dengan sepenuh hati. Karena konsep ikhlas itu yang selanjutnya adalah ikhlas terhadap takdir Allah. Takdir Allah tuh ya apa yang kamu lakukan itu. Aku kok jadi gini ya, kenapa aku masuk jurusan ini ya, kenapa? Bisa saja itu adalah jurusan yang terbaik. Oke. Terus Pak, gimana? Maksudnya kan kita harus ikhlas sama segala takdir yang menimpa kita ya, Dim ya. Terus kita juga harus berlapang dada. Ikhlas sama si lapang dada ini sebenarnya sama atau gimana sih, Pak? Lapang dada itu kalau menurut saya adalah efek dari ikhlas itu tadi. Jadi kalau sudah ikhlas maka muncullah lapang dada gitu ya. Lapang dada karena sudah tidak ada yang mempersempit dada. Karena ketidakikhlasan itu mempersempit dada. Ketika batu ketidakikhlasan ini hilang, maka ya otomatis dadanya lapang. Dadanya lapang itu akhirnya melihat sesuatu itu dengan lebih tenang, lebih komprehensif, tidak dalam sudut pandang satu titik yang kita ngeliat jahat kamu, nakal kamu, ini kamu terlalu menjudge orang. Itu karena sebenarnya hatinya yang sempit. Bukan kita melihatnya orang lain, enggak. Kitanya yang sempit. Kita sendiri ya, Pak ya. Kita sendiri yang sempit. Dia kok jorok ya, dia sebenarnya yang sempit. Harusnya dia lebih luas. Oh, dia habis latihan tentara. Makanya dia lagi jorok. Misal masukku habis dari lumpur latihan kayak pramuka gitu loh. Kalau kita ngelihatnya sempit, wong kok jamene arep maghrib sik gulung-gulung macam-macam. Itu karena ngelihatnya cuma itu ya. Tapi kalau kita lebih lapang, oh itu ada program, itu ada latihan, itu ada ini panjang. Ini kita ngelihatnya, oh ya wis nyatu ya latihan. Oh ya wis nyatu ya latihan. Oh ya wis nyatu bocah iki ngene. Oh ya wis nyatu. Itu enteng urip. Berarti memandang segi dari positif, perspektif positif gitu, Pak. Persis. Saya bilang gini kemarin, saya guyon dengan teman-teman MD. Manajemen dakwah kemarin itu ngobrol. Ketika kamu mau ketemu dengan teman, itu jangan ngomong hibah. Tapi ngomongnya ibroh. Ibroh itu mencari contoh, mencari gambaran. Misal. Bedanya? Bedanya begini, ini lucu. Ternyata kemarin tuh saya rasakan secara hati itu berbeda. Kalau ghibah itu negatif yang ada di pikiran kita. Akhirnya kita melihat jeleknya orang. Kita melihat jeleknya orang. Tapi kalau ibroh, kita belajar dari kejelekan orang agar kita tidak melakukan itu. Loh podo janjani. Iya, terus gimana tuh? Podo, pembedaan tapi itu apa, Pak? ada sisi positif. Kalau ibroh kamu ngelihatnya dari sisi, oh itu kesalahan orang, maka saya jangan melakukan itu. Kalau ghibah, orang itu melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Paham maksudnya? Sama yang dilihat kesalahan orang, tapi dalam dua kacamata yang berbeda. Tapi ketika diutarakan, diomongkan, itu jatuhnya? Makanya ibro lera diceritain ibu. Batin. Biar kan podo karo ghibah. Tapi kita berusaha bukan memanipulasi diri ya. Artinya kita berangkat dalam
sudut pandang yang lebih positif. Jangan sampai aku kayak gitu. Nah, jangan sampai aku kayak gitu. Itu berarti kita sedang belajar ibro. Oke, ada orang yang melakukan tindakan ini, ya Allah kok iso koyo ngono banget ya. Muga-muga adewe ada kok kono. Itu. Tapi lagi dek ingin ngono lho, wis rong-rong. Lah nggih lho, Pak. Mosok to koyo ngono ki lho. Lah nggih Elis nih lho, Pak. Bubar. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Itu beda sudut pandangnya. Makanya kenapa tadi kita bisa ikhlas, kita bisa macam-macam. Karena ada sudut pandang yang bisa kita lihat secara berbeda. Oke. Berarti kalau ibroh itu kita mengambil contoh dari orang tersebut ya Pak, Iya. poinnya. Padahal ya gibah juga. Tapi ya itu tadi, ada jalur positif dari awal itu yang kita masuk. Tapi nggak dosa ya? Jangan ngomong itu ya, susah ya kalau itu ya. Tapi kalau niati belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, kira-kira kan enggak. Ya udah ibroh aja ya Dan gitu juga ya. diselipi doa nggak sih kayak Ya semoga saya tidak seperti itu. Dan semoga orang itu diberikan taufik, hidayah. Itu kan lebih bagus juga kita mendoakan orang kan. Iya. Oke Pak, kalau dari Pak Yuski sendiri tuh ada nggak sih kalau misalkan waktu dulu masih ada yang nggak ikhlas gitu Pak, ditinggalin mantan kayak? Pak dia saya curhat terus dari tadi. Kayaknya dia ya. Kayaknya dia ya. Saya itu alhamdulillah clear semuanya. Artinya semuanya jadi teman ya. Enggak, maksudnya bukan soal. Ketahuan nih. Loh, Pak. Udah keluar. Saya di satu TV. Oke, jadi setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Dan itu memang dalam teorinya harus diurai. Yang ngurai itu diri kalian sendiri. Kalau tidak kalian urai, kalian itu nggak sadar sebenarnya. Ada luapan-luapan emosi di kalian itu yang masih membekas. Itu memang harus diikhlaskan, harus diurai. Entah masalahmu apa ya, masalah apa. Kamu harus pelan-pelan untuk menyelami diri kamu. Karena semakin banyak film yang sekarang itu, film Korea yang banyak saya tonton itu ya. Suka drakor berarti ya? Iya. Itu rata-rata ada kejadian di masa lalu, dia punya trauma macam-macam, akhirnya luapannya di masa dewasa, banyak hal terkait itu. Dan menurutku memang manusia itu begitu, semakin kamu memendam sesuatu, tidak mengikhlaskan sesuatu, sampai kamu benci terhadap takdir, benci terhadap hidup kamu, itu efeknya kepada diri kamu sendiri sebenarnya. Karena itu tadi bahwa kamu itu tidak kuasa atas diri kamu, kamu itu ada pemiliknya, kita semua ada pemiliknya. Kenapa seakan-akan kamu berkuasa? Itu loh maksud saya. Itu kan menyakitkan. Misalnya, kamu lihat kereta jalan, terus kamu marah, kereta itu harus berhenti. Iya pernah. Ya, kereta itu harus berhenti. Itu bukan kuasa kamu, itu ada masinisnya. Iya. Tapi kamu memaksa bahwa itu seakan-akan menjadi beban kamu yang kamu harus memastikan kereta itu berhenti. Berat itu. Itu sudah ada yang ngatur, ada jalurnya. Tapi kamu mengambil peran itu. Nggak bisa, kereta harus berhenti. Kamu dengan segala cara. Capek, beban yang bukan menjadi punya kamu, seakan-akan semua kamu masukkan menjadi beban kamu. Ini kan nggak lapang. Gitu. Iya. Jadi, kecil sih, tapi bebannya banyak. Karena dia cari beban masalah sendiri. Gitu. Padahal kan takdir harus diterima ya Pak. Maksudnya segala ketentuannya itu ya memang harus. Ya. Ini udah adanya ini, ya Ya. dijalani gitu. Betul, jadi ada pesan dari guru kita semua, Gosauki. Beliau ada satu kalimat yang itu untuk melatih keikhlasan kita. Kalimatnya adalah Al-Ghaniyul Mani, Wallahu Ghaniyul Hamid. Al-Ghani itu kita percayakan bahwa kekayaan seluruhnya itu adalah milik Allah. Mani yang membuat kerusakan, pencegahan dan lain-lain itu juga Allah. Wallah, kita bersumpah bahwa memang Allah lah yang maha kaya, Ghaniyul Hamid. Kata-kata pujian, hal-hal yang layak dipuji, itu bukan kamu, bukan pemirsa. Iya. Jadi, kamu tidak usah berharap melakukan sesuatu untuk dapat pujian. Karena hal yang paling layak mendapatkan pujian, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, karena sadar bahwa kekayaan semuanya milik Allah, bahwa kerusakan pencegahan itu adalah haknya Allah, dan kita bersumpah Allah Maha Kaya dan yang pantas mendapat pujian itu hanya Allah, kurang ikhlas piye dhewe. Endi sing adewe miliki, kira-kira begitu. Saya macak gini, terus saya ngomong gini biar saya merasa
Oke, itu biar dianggap ben dipuji wong, bentian. Ketika kita sadar bahwa alhamid, bahwa sumber pujian itu hanya milik Allah, ini sudah nggak ada ini. Gitu ya. Alah wis babah lah. Asyo arep dilem wong, ora dilem lo, kok iki bener layak untuk dilakukan, selesai. Berarti lebih simpel ya secara pemikiran, maksudnya tuh tidak ngoyo-ngoyo. Aku lho, ngono ki lho maksudku. Terbiasa ini ya yang itu episode yang dulu. Anggap aja tongkrongan lah. Kakiku mau naik-naik aja ya Allah. Tapi seru Pak diskusi kita gini ini. ya dulu ya. Tambah santai gitu loh Pak, ringan tapi ngena di hati sobat satu semuanya. Betul, kita jangan susah-susah. Jadi gini, ada yang memberatkan diri kamu itu sebenarnya kamu. Kamu tuh yang sedang bikin susah terhadap diri kamu. Berarti diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kamu lagi hidup nyaman, tiba-tiba bikin status yang ada potensi ngenain perasaan orang. Kayak nyindir gitu. Kayak nyindir. Ya kan? Itu habis itu temanmu marah, kamu nggak terima. Akhirnya kamu perlu waktu untuk mengurai, perlu untuk memperjelas, perlu untuk ngobrol. Itu kan merepotkan diri sendiri ya. Klarifikasi gitu. Klarifikasi. Karena kamu gawe masalah dewe ngono maksudku. Gaya status yang tidak perlu ada masalah, itu kan karena semuanya kan kembali ke kita. Pun juga pikiran. Saya dulu sempat mikir gini, aku gede jadi apa ya? Terus makin lama banyak jalan, ternyata Tuhan itu bisa saja yang terjadi pada kamu hari ini itu statusnya baik atau buruk, kita itu nggak pernah tahu. Jadi ada cerita begini, saya tahunya juga dari media sosial. Ada satu peternakan di luar, itu kudanya hilang, kudanya lepas. Penduduk desa, kuda kamu lepas toh. Saya nggak tahu ini kebaikan atau keburukan buat saya. Seminggu kemudian kudanya pulang bawa kuda liar satu. Wah hebat ya kamu, selamat ya kuda kamu keluar. Pulang bawa kuda satu, kuda liar. Saya nggak tahu ini kebaikan atau keburukan. Anaknya karena yang satu liar dilatihlah kuda itu. Coba ditunggangin, jatuh patah kakinya. Masyarakatnya bilang, gara-gara kuda yang baru kaki anakmu patah. Saya nggak tahu ini kebaikan atau keburukan. Tidak lama kemudian ada undang-undang dari pemerintah bahwa anak muda yang berumur sekian harus wajib militer. Yang tidak cacat. Nah, si anak yang latih kuda itu cacat posisinya, jatuh. Akhirnya dia tidak berangkat. Bapaknya tetap, enak ya anak kamu gara-gara kakinya patah nggak jadi berangkat wajib militer. Saya juga nggak tahu ini kebaikan atau keburukan. Paham maksudku ya? Ya. Ketika kamu dalam keburukan terus kamu ngejudge bahwa aduh hidup saya susah, hidup saya paling hina, hidup saya paling nggak masuk akal, teman-teman saya begini, kenapa saya begini? Hei, bisa saja itu kebaikan. Atau enak ya hidup saya begini. Bisa saja itu malah keburukan. Kita nggak pernah tahu. Bisa ditarik bahwasannya cara kita melatih ikhlas itu salah satunya adalah memperluas sudut pandang. Bisa dikatakan kayak gitu? Yap, sudut pandang dan dikembalikan kepada Tuhan. Gitu. Sudut pandangnya diperluas dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan bahwa itu tadi al-ghanil mani wallah ghanil hamid. Dan sudut pandang kita jadi lebih komprehensif untuk melihat sesuatu. Dan itu dilatih. Akhirnya tidak kagetan kamu tuh. Wah, ada ini. Wah, ada ini. Wah, ini. Wah, ini. Jadi kalau ada masalah, oh ini yang kemarin udah pernah gitu ya. Iya kira-kira. Paling ya begitu. Iya. Bisa lah itu. Yakin lah, jadilah gitu. Oke, jadi kita nggak usah risau kalau hidup kita sepi karena kita udah ada yang milik gitu Pak ya. Persis. Dan bisa jadi sepianmu itu malah keberkahan. Kita nggak pernah tahu. Iya. Apa yang kamu hari ini rasakan itu bisa saja malah keberkahan. Kita nggak pernah tahu. Oke.
Dan kayaknya kita udah berbincang banyak banget ya Dim. Tadi dari mulai gimana sih caranya supaya ikhlas. Lapang dada juga ya Lis ya. Kita dikatakan ikhlas tuh kalau seperti apa. Dan yang paling pasti tadi, yang paling penting adalah semakin kita bicarakan berarti semakin Kita nggak ikhlas. betul. Dan mungkin kita dengarkan nih kesimpulan dari Pak Yuski Oke. tentang tema ikhlas dan juga lapang dada hari ini. Kenapa kok sedih Mbak? Udah ikhlas kan? Keinjek. Ya ini kalau kamera nge-shoot keinjek sendiri ya. Lucu loh ini dosen kita. Ini dosen atau apa ya Pak? Dosen sih. Allah. Saya kira nangis karena ini udah di penghujung Lentera Ramadan. Enggak keinjek sendiri. Semulat banget. Oke, apa tadi ya? Saya harus Kesimpulan Ngasih kesimpulan, dari Pak. tema kita hari ini Pak. Oke, kesimpulannya teman-teman, ikhlas itu belajar. Ikhlas itu belajar, kedua ikhlas itu sadar. Semakin kamu sadar, maka kamu semakin ikhlas. Semakin kamu tidak ikhlas, semakin kamu tidak sadar. Maka ayo sadar bareng-bareng. Sadarnya apa? Sadar bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Kita adalah hamba. Kira-kira begitu. Kena banget deh Pak. Langsung tak buat status dengan Jadi malu saya. Ya Allah. Oke, Masya Allah banget ya. Dan teman-teman Sobat Satu nanti ketika ada curhatan boleh deh di komen. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Yuski lain di lain kesempatan episode yang lainnya ya, Lis ya. Ramadan tahun depan. Lama amat. Siapa tahu setelah ini dibikinkan acara. Oh, sudah. Aduh. Oke, Sobat Satu, sudah banyak sekali yang kita bicarakan tadi seputar bagaimana ikhlas, bagaimana tipsnya, bagaimana memaknai ikhlas, dan juga tentunya hikmah yang kita dapatkan dari ikhlas, yaitu lapang dada itu sendiri. Dan kami mengingatkan untuk Sobat Satu semua, jangan lupa untuk terus saksikan Lentera Ramadan hanya di Satu TV. Dan juga jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Satu TV ya, mulai dari Instagram, dan juga jangan lupa subscribe. Dan di penghujung ini saya Elisawati dan juga Dimas Azari mengucapkan pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan. Aduh, dan kelemahan. narasumber keren kita ada Pak Ahmad Yuski. Saya disebut. Iya, maaf ya Pak. Iya. Dalam Lentera Ramadan, Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.